memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Banyak negara yang cemas, ya. Padahal sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak dulu, dan termasuk saya bertahun-tahun saya sudah ingatkan, mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri. Saudara, itu pembukaan, dan sekarang saya ingin mengundang beberapa tokoh dalam pengelolaan ekonomi kita untuk menyampaikan kondisi ekonomi yang apa adanya, yang real, the real situation. Mereka akan paparkan, kemudian kita buka kesempatan untuk ada tanggapan, ada sanggahan, ada pertanyaan, kita terbuka. Di zaman sekarang, pemimpin harus terbuka untuk masukan. Kita tidak anti kritik. Kita malah suka kritik. Kritik itu adalah membantu kita, membuat kita lebih aware, lebih waspada. Iya kan? Jadi kritik itu bagus menurut saya. Tapi kalau suatu program untuk menciptakan kondisi yang tidak rasional, iya kan? Nah, ini harus terus diadakan istilahnya klarifikasi dan penjelasan, iya kan? Umpamanya ada yang dengan keras yakin bahwa matahari tidak terbit dari timur, matahari terbit dari barat. Karena dia ngomong 500 kali, 1000 kali matahari dari barat. Jangan-jangan ada sebagian rakyat kita yang percaya matahari terbit dari barat. Itu adalah ilmu propaganda. Itu ada di buku semua. Itu keahlian Hitler dan Joseph Goebbels. Kalau kebohongan diulangi berkali-kali dan terus-menerus, lama-lama orang percaya dengan kebohongan. Itu ada di buku The Art of Propaganda, ya kan? Dan itu kita pelajari, semua negara pelajari. Dan itu yang dilakukan, itu namanya psychological warfare, psychological operation, dan itu sering dilakukan untuk mendestabilisasi suatu negara yang tidak disukai oleh negara lain. Jadi saudara-saudara, ada lagi azas kedua dalam teorinya Joseph Goebbels. The bigger the lie, the easier people to believe. Jadi kebohongan yang lebih besar, mudah untuk orang percaya. Oh ya, jangan-jangan benar ya, ya kan? Jadi sekarang mudah, fake news, hoax itu mudah. Tapi kita tidak boleh istilahnya gerundel. Ini realita. Karena itu ya kita terbuka. Ya, sesuatu serangan kebohongan hanya bisa dihadapi dengan membuka diri, memberi penjelasan apa adanya, berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan, berdasarkan ilmu dan matematik. Ya kan? Kebohongan bisa diteruskan, tapi satu saat begitu kebohongan kelihatan, hilang kepercayaan dari orang. Nah itu saudara-saudara. Jadi suatu rezim atau suatu organisasi atau suatu kelompok yang melancarkan sesuatu atas dasar kebohongan akan dipatahkan. Saya juga heran. Ya, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Iya kan? Kalau saya ketemu petani gembira. Harga pangan, peningkatan hasil mereka naik secara drastis.
produksi naik secara drastis, kita potong semua regulasi yang nggak benar, kita sederhanakan. Saudara-saudara, ada Menteri Pertanian di sini. Menteri Pertanian itu selalu ada di sawah, keliling kemana-mana, ya sudahlah, nggak apa-apa. Dia mengatakan kepada saya, Pak, tadinya dari pabrik pupuk sampai petani harus tanda tangan 15 menteri, 30 sekian gubernur, 500 bupati, baru sampai ke Gapoktan. Saya bilang Menteri Pertanian tidak ada. Dari pabrik pupuk langsung ke petani. Gak ada lagi itu tanda tangan, langsung. Alhamdulillah, pupuk yang tadi langka, yang tadi banyak diselundupkan, yang banyak dikorupsi, sekarang sampai ke desa-desa. Hanya ada beberapa tempat yang masih, saya dapat keluhan dari Gubernur Aceh, pupuk di situ masih sedikit kurang lancar. Ya, ini segera kita akan atasi. Apa yang maksudnya? Begitu ini semua perizinan kita hilangkan, lancar itu arus ke produsen, produksi langsung naik, saudara. Jadi ini pelajaran bagi kita semua, dan inilah yang saya akhirnya ambil kesimpulan, oke, saya harus proaktif. Saatnya sudah ada evidence, ya saya sekarang berdiri agak lebih optimis, lebih percaya diri karena evidence-nya sudah mulai kelihatan. Ya, kita akan menghadapi tantangan, tapi saya bicara dengan tim saya, ternyata situasinya dapat kita hadapi dan bisa kita kendalikan, ya kan? Jadi saudara-saudara, saya sih tidak akan melarang orang untuk selalu memandang dengan kegelapan. Kalau ada orang yang mau lihat gelap, monggo. Tapi kalau saya lihat, saya optimis, saya bangga sekarang jadi Presiden Republik Indonesia. Kekayaan kita akan kita kuasai, akan kita kelola untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Mungkin banyak kecewa, tapi dibandingkan dengan ratusan juta rakyat kita yang akan merasa bahagia, yaitu tugasnya pemerintah. Saudara-saudara, waktu saya minta disederhanakan arus pupuk ke petani, pupuk dari pabrik milik pemerintah, pupuknya disubsidi pemerintah, uang rakyat, iya kan? Kenapa terlalu banyak perantara? Kenapa terlalu banyak middleman? Hak apa mereka tuh mengutip uang rakyat untuk rakyat? Jadi saya bilang hilangkan itu semua. Ada yang datang ke saya, Pak, ada 29.000 distributor yang marah sama Bapak. Oh ya? Hati-hati loh Pak. 29 distributor itu punya konstituen. Oh ya? Saya bilang. Ada berapa petani di Indonesia? Saya tanya Menteri Pertanian, Pak, hampir 30 juta Pak. Oke. Keluarga mereka 4. 29.000 lawan 120 juta, menang siapa? Oh, lebih baik saya membela 120 juta rakyat daripada mereka-mereka itu. Ya, kita terbuka. Tapi saudara-saudara, rakyat yang punya hak, kedaulatan di tangan rakyat. Kami dipilih rakyat. Kau suka tidak suka, ya ini pilihan rakyat, ya kan? Inilah kita yang dipilih rakyat. Ada yang botak, ya kan? Botak itu artinya pinter, ya kan? Ada yang hitam, ya tapi ini pilihan rakyat, bagaimana? Dan kita semua, cita-cita mereka semua itu hanya untuk
berbakti kepada rakyat. Benar, kalau mereka mau kaya raya, mereka bisa. Nggak usah masuk pemerintah. Mereka masuk pemerintah itu saya juga sedih loh. Menteri Keuangan. Banyak yang belum dapat mobil dinas. Mereka kerja 6 bulan ini kerja bakti, tapi ya, terima kasih sudah mulai apa? Sudah mulai cair, apa diblokirnya udah dibuka gitu kira-kira. Baik, itu saja. Saya sekarang persilakan mulai dari Menko Perekonomian ya. Terima kasih. Maaf, Faruk. Langsung Pak ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, Bapak Ibu Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Gubernur Bank Indonesia, Kepala OJK, para pelaku usaha, Kadin, Apindo, asosiasi mulai dari serikat pekerja, serikat tani, dan sampai dengan pasar modal, para direksi perbankan, dan juga hadir di sini para media cetak, pemimpin redaksi, dan juga seluruh stakeholder yang saya tidak bisa sebut satu persatu, dan terima kasih Direktur Utama Bank Mandiri yang sudah diberi kesempatan untuk menyelenggarakan acara ini. Dan acara ini Pak Presiden perintahnya H-1 Lebaran dan dilaksanakan H1 waktu kerja Pak.